Dan ketika itu sebenarnya saya ikut mendorong Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan. Saya yang mengusulkan pertama Pak Prabowo untuk Oh, menjadi Menhan itu. semangat. Pak Prabowo itu pribadinya unik gitu ya. Mm-mm. Kalau dibilang galak kesannya seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau dibilang lucu, kadang-kadang beliau tuh lebih lucu. Lebih Oh lucu iya iya dari iya. Anda atau Iya iya dari iya. yang Iya iya lain. iya iya. Betul. Jadi kalau soal itu saya kira udah terang dan jelas ya. Bahwa Pak Prabowo jelas tidak terlibat dalam Ya. apa yang pernah dituduhkan oleh sejumlah ya mungkin oknum dan lain-lain gitu ya terkait dengan Mei 98. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama Tatang Guritno di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol ya. Hari ini, wah ini kita mendapatkan satu tempat yang luar biasa sekali. Ini di belakang ini banyak sekali koleksi-koleksi. Dan sebenarnya kita akan bertemu siapa? Kita bertemu dengan salah satu tokoh yang cukup kritis dan banyak dirindukan oleh netizen. Masyarakat Indonesia ini sekarang agak ini mana orangnya ini ya? Sekarang lagi sibuk apa? Bang Fadlizon, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bang Fadlizon. Bang Fadlizon ini sekarang wakil ketua umum Partai Gerindra ya? Ya. Masih di Partai Gerindra, masih wakil ketua umum. Nah, kemudian ini banyak mungkin yang bertanya, ini masih di DPR nggak sih Bang? Orang udah nggak denger ini Bang Fadlizon ini ngapain sekarang? Jarang dengar ya. Jarang denger ini. Kalau ditunggu teman-teman jurnalis juga, waduh ini kemana ini Bang Fadlizon ini nggak pernah muncul. Soalnya saya kan ditugaskan menjadi ketua BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kemudian di Komisi 1 di DPR. Di BKSAP ini banyak juga tugas-tugas keluar nih. Ya. Jadi hampir 3-4 kali kadang-kadang sebulan tuh mengikuti berbagai macam konferensi di luar. IPU, Interparliamentary Union gitu ya. Terus ada APA, Asian Parliamentary Assembly, ada PUIC untuk negara-negara Islam, ada AIPA yang kebetulan Indonesia jadi ketuanya. Dan juga di parlemen itu namanya AIPA. Jadi banyak di luar, tapi kan kalau memantau Twitter saya kadang-kadang kelihatan itu bahwa kalau lagi reses atau lagi di Indonesia saya juga ke Dapil, pasti ke Kabupaten Bogor, menyapa konstituen dan menyerap aspirasi. Berarti kalau dulu itu kan ketika wakil ketua DPR di periode sebelumnya 2014-2019 lebih banyak ngurusin dalam negeri, sekarang urusannya keluar. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Gitu. Ada kangennya gitu nggak Bang Fadli? Ya dua-duanya bagus, menarik, menantang gitu ya. Tapi setiap kali waktu saya wakil ketua kan juga saya hampir tiap hari nerima delegasi aspirasi orang juga, rombongan-rombongan, kadang-kadang ada 5 rombongan, ada 10, pernah sampai 20 rombongan. Oke. Ada buruh, ada petani, ada orang mengadu dan lain-lain lah. Jadi kalau sekarang saya difokuskan untuk diplomasi parlemen juga penting juga gitu, terutama banyak masalah kita itu kan sekarang nggak bisa dilepaskan dari dunia global. Dan banyak negara itu sistemnya parlementer. Urusan-urusan yang terkait dengan perdagangan aja, banning sawit yang memutuskan kan parlemen. Terus jadi kita nih cukup mulai aktif lah dengan total diplomasi. Oh, artinya memang kalau pertemuan-pertemuan itu nggak hanya dari sisi eksekutif ya antar hubungan global, tapi ternyata parlemen juga melakukan hubungan luar negeri yang itu kaitannya nanti juga lobby-lobby gitu ya Bang. Kementerian Luar Negeri pemerintah ya itu kan mewakili pemerintah, tapi parlemen kan mewakili rakyat. Oke. Ya. Saling sharing satu sama lain. Lebih bebas. Ngomong juga lebih bebas, terbuka. Nah, di IPU kebetulan saya juga jadi anggota task force untuk perang Rusia Ukraina. Cuma 8 orang yang dipilih secara global gitu. Nah, jadi juga kita banyak mengikuti sampai juga ke Kiev, ke Rusia dan lain-lain. Oke. Nah, ini menarik sebenarnya Bang Fadli, melihat bagaimana sekarang Bang Fadli sibuk mengurus soal hubungan ke luar negeri gitu. Nah, ini kan kemarin lagi rame yang soal akhirnya
Piala Dunia U20 dibatalkan. Dan kemudian kita juga sempat mendengar statement Bang Fadli yang mengatakan bahwa FIFA ini kok kayak standar ganda, artinya dia dengan Rusia bisa begitu tegas, tapi sikapnya berbeda ketika dengan Israel gitu. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang Bang Fadli melihat situasi kemarin itu gimana dari sudut pandang? Ya kalau saya sih tentu sangat menyayangkan, sangat menyesalkan pembatalan tuan rumah Indonesia untuk U20 itu ya. Karena pasti ini adalah momentum yang ditunggu oleh masyarakat kita, terutama masyarakat olahraga, oleh para pemain yang sudah mempersiapkan begitu hebat perlatihan-latihannya gitu ya. Dan momen ini bisa mengenerate, bisa bikin banyak keuntungan-keuntungan lain gitu. Nah, ya menurut saya ini kita sayangkan gitu. Tapi kan seperti kata Pak Jokowi, ya kita harus ngelihat ke depan. Ya. Jadi ya sudah, ini sudah terjadi gitu. Jadi ini sebuah pelajaran. Tetapi kalau soal FIFA-nya sendiri, memang saya menilai itu kan berstandar ganda ya, terhadap Rusia seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga Rusia kan di-ban di banyak sport gitu, yang harusnya menurut saya memang olahraga itu harus dipisahkan dari politik. Harusnya. Ya. Tetapi kan kenyataannya mereka sendiri yang melanggar itu. Ya, mereka yang mengkait-kaitkan gitu. Jadi saya setuju dengan sinyalemen itu kalau kita konsisten melaksanakan, bukan hanya di mulut aja gitu. Jadi olahraga itu harus pisah dari politik, seni harusnya dipisahkan. Tetapi dalam realitas, dalam dunia nyatanya ternyata nggak bisa dipisahkan. Itu pun terjadi di FIFA juga, di dunia FIFA, gitu. Persis. Termasuk ketika Palestina juga pernah di dalam UEFA tidak bisa main gitu ya. Atau bukan di UEFA, di salah satu liga itu yang waktu itu mau melawan Singapura ya. Kalau UEFA kan ini. Nah, jadi kalau kita lihat ada inkonsistensi, ada standar ganda gitu. Jadi seharusnya ya dipisahkan sama sekali ya. Atau kalau misalnya mau melakukan itu ya lakukan secara konsisten. Negara-negara yang dianggap agresi, agresor ya memang tidak dibolehkan sebagai bentuk komitmen moral gitu. Jadi langsung mereka yang melakukan agresi terhadap negara lain harusnya langsung aja di ban gitu. Mereka nggak perlu itu pada Rusia tapi tidak dengan Israel. Israel. Kita kan sebenarnya mengikuti hukum-hukum internasional, sudah cukup banyak resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan posisi geografis ya antara Israel dengan Palestina. Ada yang namanya two state solution, ya artinya ada negara Israel tapi ada negara Palestina. Nah, East Jerusalem itu bagian dari Palestina, tapi kan ini dijarah terus dan seolah-olah kita mendiamkan gitu. Jadi itu saya kira protes bukan hanya dari negara-negara Muslim ya, banyak negara-negara Eropa, Amerika, beberapa senator, anggota parlemen Inggris juga demikian cukup keras. Tapi artinya dengan kemarin adanya muncul gelombang protes di dalam negeri Bang Fadli, beberapa katakanlah yang paling nampak kan kemarin PDIP, kemudian ada beberapa pihak yang lain memprotes atas keikutsertaan Israel dengan itu. Bang Fadli sendiri menyatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya sangat konsisten dari dulu sebenarnya untuk menolak itu. Nah, sebenarnya kalau melihat berbagai penolakan dari dalam negeri soal Israel ini, adakah dorongan yang sebenarnya bisa kita berikan secara real ya kepada FIFA? Artinya tadi soal masukan Bang Fadli tadi bahwa ya sebenarnya FIFA bisa aja kok langsung memban gitu. Ada jalan lain juga kan. Kalau tidak salah sebenarnya diusahakan. Tetapi belum selesai tuntas pembicaraan itu tiba-tiba sudah dibatalkan. Misalnya ada upaya yang saya dengar gitu, termasuk dari pihak pemerintah sendiri, bagaimana supaya ketika pertandingan itu tidak ada penonton. Mungkin tidak ada lagu kebangsaan dan lain-lain ya. Kemudian atau tempatnya dipindah ke Singapura. Jadi ada upaya itu. Ini belum tuntas, tiba-tiba langsung dibatalkan gitu. Tapi melihat ada Bang Fadli, situasi-situasi yang lain yang mungkin tidak nampak di media, yang mungkin sebenarnya kayaknya FIFA tuh merasa membatalkannya. Ya ini yang menurut saya
harus menjadi pelajaran bagi kita. Apakah ada hal-hal lain di luar itu, ya, atau kita kurang lobby, kurang komunikasi? Ya. Karena kalau kita lihat ketika penetapan Qatar saja sebagai host Piala Dunia kan luar biasa, kerja kerasnya, lobbynya tuh 100% inilah total gitu ya, dengan segala macam cara gitu, sehingga dia menjadi tuan rumah. Dan itu pun juga kritik kan banyak juga ke ini soal macam-macam, soal minuman keras, kadang-kadang soal apa ya, soal-soal yang di luar olahraga lah gitu. Tapi berarti artinya kayaknya kita nih apa harus mengevaluasi juga. Menurut saya ya kita juga perlu introspeksi gitu ya, bahwa kita udah berusaha keras tapi kok FIFA seperti itu, ada apa gitu, dan kita menyayangkan itu, dan mudah-mudahan lah lain kesempatan mungkin kita bisa menjadi tuan rumah. Yang menurut saya sih tetap bagus untuk boost olahraga kita, apalagi sepak bola ini kan olahraga rakyat. Ya. Nah, kemarin Bang Fadli, dari beberapa partai politik kan sebenarnya juga melakukan penolakan kayak PDI, kemudian ada PKS juga dan lain sebagainya. Tapi ini Gerindra ini kemarin kayaknya nggak ada ini Bang, nggak ada sikap ini. Apakah mungkin di Gerindra ini ahli sepak bola ini jarang gitu, pengamat dan penikmat sepak bola gitu? Ada pernyataan-pernyataan. Ada beberapa ya. Ada. Tapi kan persoalannya ini kan berjalannya dengan cepat gitu ya. Oke. Gitu, berjalan artinya kita tidak menduga bahwa bisa ada pembatalan itu. Karena kan harusnya ada proses dialog, komunikasi gitu. Ada forumnya lah, ada apa gitu. Karena suratnya FIFA yang resmi itu kan juga kita lihat tuh sumir bahasanya. Iya. Itu yang banyak menimbulkan pertanyaan publik, sebenarnya apa gitu. Kan harus disebut, kan nggak disebut. Urusan current situation itu apa, situasi terkini itu apa, ya kan? Nah, kemudian muncul ini Bang, ada beberapa yang menyatakan bahwa wah ini ada potensi soal keamanan. Jadi katakanlah FIFA takut mungkin karena ada potensi keamanan terganggu. Yang kedua adalah muncul juga nih di kalangan netizen nih, diskusi-diskusi di publik ini adalah soal jangan-jangan infrastruktur yang disiapkan itu belum memenuhi standar Piala Dunia. Kalau sepengetahuan Bang Fahri menangkap informasi itu juga nggak Bang? Kalau saya sih melihatnya ini ya ketidaktransparan tadi ya. Harusnya tuh ada semacam forum di mana lebih terbuka, FIFA menyampaikan concern-nya itu apa. Persoalan keamanan kah, atau persoalan penolakan tadi soal Israel, atau persoalan residu dari peristiwa Kanjuruhan atau apa gitu. Nah, ini yang tidak terungkap, atau masalah infrastruktur. Nah, ini yang menurut saya harusnya transparan ya. Dunia olahraga kita ini kan harus transparan. Karena kalau kita lihat saya kan di organisasi parlemen anti korupsi dunia, namanya GOPEC ya. Salah satu concern sekarang juga adalah korupsi juga di bidang olahraga, banyak gitu. Itu juga ya bribery dan lain-lain gitu ya. Dan juga beberapa kali kan melibatkan FIFA juga gitu kan. Jadi pernah banyak tuduhan juga pada FIFA soal itu. Jadi kita inginnya sebenarnya transparan dan mereka menghargai juga posisi Indonesia. Ya, yang sudah berupaya itu gitu. Siap. Dah, Bang Fahri, ini tadi kita sudah membahas soal isu sepak bola nih yang banyak dibahas. Nah, kita berikutnya di Gaspol ini Bang Fahri. Fadli. Ya, Bang Fadli. Sering kita ya, Bang Fahri terus ya. Ngefans sama Fahri. Karena kalau nggak Fahri, Fadli gitu. 2F ya. Bang Fadli, ini kita selalu bermain kartu. Di sini ada beberapa keyword, ini ada 5 kartu. Saya ada beberapa keyword yang nanti kita akan pilih secara random. Bang Fadli monggo memilih, dan kemudian kita akan bahas nih soal keyword. Waduh. Apa ini? Soal media sosial, medsos ya. Medsos nih teman-teman ya. Jadi Bang Fadli, ini kan
medsosnya Bang Fadli ini kan kayaknya kalau dari analisa netizen ini dulu itu kan sangat ini kritiknya waduh naik sekali. Sekarang kayaknya agak ya kalau dulu panas sekarang tuh kayak adem kemana ya gitu. Sekarang masih sering mainan medsos juga Bang Fadli? Iya, masih terutama di Twitter, Ya. di Instagram, ya, walaupun kalau saya lihat media sosial ini satu yang sangat penting lah, sangat tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah produk dari sebuah kemajuan teknologi informasi komunikasi dan pasti mengubah lifestyle, termasuk di bidang politik. Gitu. Kalau kita lihat di Amerika, di Eropa, dan di seluruh dunia juga semuanya sudah menggunakan platform ini. Karena ini juga menjadi satu instrumen untuk berhubungan dengan konstituen, untuk menyampaikan pikiran, gagasan, ide, kritik, gitu ya, masukan. Kadang-kadang kalau kita lihat melalui sosial media, media sosial ini, itu lebih bisa didengarkan. Coba kita lihat setengah jadi atau sudah karena ada trending, ya, ada desakan viral, publiknya dilihat di situ, gitu ya. Menjadi satu instrumen dengan tepat. Nah dulu kan dari rekan-rekan ini ada layar yang big screen, wah besar sekali untuk memantau Twitter dari Fadlizon. Ya itu buzzer itu juga kayaknya terpantau terus itu secara detail. Itu sekarang apakah masih ada di mainan dengan sebenarnya waktu itu pun kita nggak pernah minta, tahu-tahu sudah ada di ruangan kita aja itu. Jadi itu bukan punya kami, tapi setiap pimpinan DPR dikasih layar lebar itu yang touchscreen gitu, untuk bisa memantau ya, semacam mungkin ya untuk memudahkan melihat the big picture gitu. Ya sekarang kan melalui kecil gitu melalui handset gitu aja sudah lebih dari cukup. Semuanya ada dalam genggaman. Artinya itu waktu itu memang yang menyiapkan berarti dari pihak kesekjenan mungkin ya Bang. Betul. Berarti bukan dari Bang Fahri yang memang Bang Fadli yang memang menyiapkan itu ya. Fahri terus ini pasti terbawa Bang Fahri Hamzah ini. Iya. Oh gitu. Tapi kalau sekarang masih pakai tim admin atau Bang Fadli sendiri yang ada tim admin saya juga. Karena kan banyak ya. Yang saya juga nggak pantau Instagram saya juga admin, Twitter saya juga ada 4 admin, ada di mana Facebook atau di YouTube. Nah Bang Fadli ini kan waktu itu kan ini Bang mohon maaf sempat membuat jagat Twitter kita itu kan ramai karena akun Fadlizon tiba-tiba nge-like konten dewasa itu. Ya saya nggak tahu apa hack atau terpencet, tapi ya waktu itu langsung kita nggak pernah kita ini kan. Oh berarti Bang Fadli waktu itu kaget juga tiba-tiba loh. Kaget juga karena saya juga ditelepon. Oh iya dapat telepon waktu itu Bang dari orang gitu. Ada kayak begitu terus kita nggak ada, makanya aneh ya. Kita memang cyber security kita juga sangat penting gitu. Oke. Jadi waktu itu memang kayak merasa Bang Fadli juga enggak, tim juga enggak merasa. Makanya waktu itu langsung saya komunikasikan dengan tim dan memang tidak pernah ada. Gitu. Siap. Nah, tapi menariknya juga ini Bang. Pak Prabowo itu kan juga bermain Twitter itu. Bang Fadlizon juga. Ini memang kayak ada semacam siapa yang mempengaruhi Pak Prabowo main Twitter? Jangan-jangan Bang Fadlizon dulu itu yang mempengaruhi? Enggak juga ya? Enggak juga, karena saya kira pasti semua orang punya kesadaran gitu untuk menggunakan platform untuk berkomunikasi dengan publik, dengan rakyat, dengan massa. Jadi ya walaupun di awal-awal kan dulu saya waktu di awal Gerindra itu menjadi selain wakil ketua umum, wakil ketua Dewan Pembina juga
ketua Badan Komunikasi. Oke. Jadi semua platform kita upayakan, baik itu yang media konvensional termasuk media sosial gitu. Jadi waktu itu kan kalau kita lihat masih ada iklan-iklan di televisi, ada iklan di koran, di print media gitu. Nah, sebagaimana juga kayak di Amerika itu kan porsi buat media buying waktu itu lumayan besar itu di dalam sebuah kampanye. Apalagi waktu di awal-awal Gerindra gitu. Itu ada iklan-iklan. Tapi kemudian kan sekarang dengan masyarakat kita nih pegang punya akses pada internet, pegang smart handphone dan lain-lain itu langsung ini penyampaian pesan, penyampaian misalnya pernyataan itu bisa langsung melalui sosial media, media sosial. Sikap ini ya, sikap langsung bisa ditunjukkan lebih real time, ya lebih personal jadinya juga lebih dibanding dengan yang media konvensional dan akhirnya kan juga semakin ke belakang kesini kan semakin sedikit orang yang berkampanye melalui misalnya media-media konvensional. Menggunakannya medsosnya masing-masing online. Medsos gitu. Bang Fadli, kemarin juga soal ini tweet Bang Fadli ketika Mandalika kemarin. Itu kan sempat meretweet gitu kan, meretweet dan memberikan kritik soal apa itu banjir di mana tuh? Mandalika ya. Jadi selain karena gelaran yang disorot Bang Fadli juga mengingatkan nih banjir nih jangan lupa nih gitu. Tapi tiba-tiba kayaknya itu tweetnya hilang atau gimana itu enggak ya? Masih ada itu Bang. Tuh kayaknya itu. Banyak itu beritanya itu yang pada tweet saya kan biasa saja kan. Ya, kan mengingatkan aja itu. Ya, waktu itu bukan hanya mengingatkan, bahkan mengapresiasi. Ya. Nah, cuman kan biasa kan teman-teman media nyomotnya itu langsung kritik dan menurut saya sah-sah dalam negara demokrasi gitu ya. Dan kan akhirnya juga ke sana juga kan Pak Jokowi gitu. Dan memang waktu itu saya juga dapat selain membaca juga ada teman-teman yang mengatakan banjir di sana memang luar biasa waktu itu di Sintang. Gitu. Jadi waktu itu sudah berapa minggu gitu. Jadi memang perlu perhatian dan kita kan punya tugas sebagai anggota DPR untuk mengingatkan pemerintah dalam hal ini. Tapi saya ingat itu waktu itu salah satu rekan Bang Fadli ini anggota DPR ganteng ini Pak Habibur Rahman itu kan selalu pakai kata-kata anggota Dewan ganteng gitu kan. Itu kan menyatakan Bang Fadlizon katanya mendapatkan teguran dari Pak Prabowo lewat Pak Muzani sebagai sekjen. Itu kenapa itu Bang? Sebenarnya itu bukan teguran ya. Saya nggak pernah dapat telepon dari Pak Prabowo untuk mengingatkan ini, nggak pernah. Itu santai-santai aja. Saya kira Pak Prabowo orang yang demokratis gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada hal yang luar biasa gitu ya. Tetapi memang saya sendiri kan melihat kalau ada kebijakan-kebijakan yang bagus dari pemerintah pasti kita dukung kan, harus kita dukung. Tapi kalau yang keliru tentu perlu kita koreksi. Apalagi kalau sekarang Gerindra, Pak Prabowo sendiri sudah masuk menjadi bagian dari pemerintah. Dan ketika itu sebenarnya saya ikut mendorong Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan. Saya mengusulkan pertama Pak Prabowo untuk menjadi Menhan itu. Semangat untuk rekonsiliasi itu. Semangat untuk rekonsiliasi. Karena keterbelahan masyarakat ketika itu kita juga tahu daripada membawa kerugian yang besar dan kadang-kadang politik itu kan ada kalanya kita harus mundur, ada kompromi pada hal-hal tertentu karena ada situasi-situasi tertentu, sudah banyak korban ketika protes saja saya kira lebih dari 10 mungkin ya. Dan ini yang waktu itu juga membuat Pak Prabowo merasa harus mempertimbangkan kalau enggak ini akan menjadi satu kelas yang lebih besar. Yang menjadi korban nanti rakyat juga gitu. Nah, saya waktu itu datang ke Pak Prabowo
ya pilihan kita kan cuma dua, Ya. oposisi atau koalisi. Koalisi. Ya, dua-duanya satu jalan yang saya kira bagus dalam demokrasi gitu. Tapi mengingat situasi dan kondisi ketika itu dengan berbagai macam tekanan juga kepada kami juga waktu Pilpres itu kan luar biasa. Orang uang kita untuk transportasi dan konsumsi saksi aja tidak bisa di-deliver. Oh, sampai ada Ya, penyekatan sedemikian rupa lah. Jadi kita ada kalanya kita memang harus melihat situasi dan kondisi itu, dan saya termasuk ya mendorong Pak Prabowo menyampaikan, karena waktu itu kan Pak Prabowo sebenarnya ya orangnya legowo ya. Oke. Termasuk banyak desakan dan tahu juga dalam sebuah pengambilan keputusan itu selalu ada resiko. Ada risiko, ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan kita hidup ini kan begitu, Ya. selalu ada. Ada. Ada yang suka, ada yang nggak suka, termasuk di media sosial. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Di mana sih ada orang yang suka semua? Nabi-nabi pun selalu begitu. Saya tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Iya. Fadli. Itu paket hidup. Ada yang suka dan yang tidak suka, itu paket hidup kita. Siap. Nah, Bang, tadi masih menyambung soal medsos. Gerindra itu juga jadi salah satu partai politik yang dipantau oleh netizen memiliki akun Twitter yang cukup menarik karena komunikasinya dengan netizen tuh bagus, artinya memahamilah bahasa komunikasi anak muda sekarang gitu, guyon-guyonan, memberikan gift, coklat dan lain sebagainya, yang juga direspon oleh Blackpink. Terus Pak Prabowo kemarin juga merespon tuh sering beberapa ini. Sebenarnya akun Twitter Gerindra ini siapa ini Bang yang megang? Ada teman-teman muda yang memang sudah lama menangani itulah ya, karena pasti yang lebih muda, lebih milenial, apalagi kalau Gen Z itu lebih komunikatif dan lebih digital native kan, lebih ya udah terbiasa, itu merupakan bagian dari ini. Jadi memang kita berusaha dan kita juga didorong oleh Pak Prabowo juga untuk bagaimana menggunakan sosial media ini semaksimal mungkin sebagai alat komunikasi, alat berinteraksi, alat untuk juga menyampaikan tadi message kita supaya tidak salah paham orang ini. Tapi kan Gerindra sendiri kan dipandang mungkin sebelum akhir-akhir ini dengan konten media sosial yang semakin cair kan dipandang sebagai parpol yang dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus gitu kan. Kalau kita lihat beberapa teman-teman di Gerindra kan memang memiliki satu sikap yang ini partai yang cukup kuat, tegas gitu, disiplin gitu. Tiba-tiba konten Twitternya cair banget, guyon-guyon dengan masyarakat. Itu ada arahan tersendiri nggak sih dari teman-teman di Gerindra, Bang Fadli, bahwa kayaknya kita harus gini nih sekarang gitu? Kayaknya enggak ya. Mungkin itu lebih banyak kreativitas lah dari adminnya. Dan saya kira sah-sah aja, bagus-bagus aja, karena segmen masyarakat kita kan ada yang serius, ada yang setengah serius, ada yang kurang serius, nah ada yang maunya relax, santai gitu sebagai bagian dari hiburan. Ya menurut saya ada segmennya gitu. Ada segmennya dan ya it's okay gitu. Itu tidak menjadi satu perdebatan di dalam ya. Siap. Nah, mari Bang Fadli kita beralih ke kartu selanjutnya. Waduh, ini kartu apa lagi? Kartunya banyak banget, satu kartu saya pikir satu pertanyaan. Waduh, ini keren langsung nih. Ini. Kak, gimana ini kita megangnya Pak Prabowo gitu. Nah, menarik melihat sebenarnya Bang Fadli hubungan antara Bang Fadli dengan Pak Prabowo. Kalau kita melihat ke belakang ini kan Bang Fadli sebagai orang yang memiliki background aktivis, dan Pak Prabowo dulu kan adalah Danjen Kopassus, mantan ini juga menantu dari Presiden Soeharto.
Artinya dia bagian dari Orde Baru waktu itu. Ya. Dan Bang Fadli adalah orang yang aktif untuk memprotes atau melawan Orde Baru. Tapi ketika di masa berdirinya Gerindra, Bang Fadlizon adalah salah satu orang yang juga menjadi pionir untuk membantu Pak Prabowo mendirikan partai ini. Kenapa mendukung Pak Prabowo? Begini, saya kenal Pak Prabowo itu 30-an tahun lalu. Saya aktivis mahasiswa, saya beberapa kali memimpin demonstrasi mahasiswa waktu itu. Dan cukup kritis gitu ya. Kemudian saya ketemu di dalam forum dan kemudian sering diskusi dengan Pak Prabowo. Saya melihat langsung Pak Prabowo ketika itu sebagai seorang tentara yang berpikiran maju, ya, tercerahkan, ya, sangat pro demokrasi, pro reformasi gitu ya. Pikiran-pikiran itu menghargai juga krem de la krem, ya, orang-orang yang maju di berbagai bidang apa saja, dan itu sangat saya hargai gitu. Dan sehingga waktu itu di awal 90-an itu saya sering komunikasi dengan beliau, diundang jauh sebelum menjadi Danjen Kopassus. Oke, ya. Kemudian beliau jadi Wadan Kopassus, kemudian jadi Dan Kopassus, kemudian jadi Danjen Kopassus, kemudian terakhir menjadi Pangkostrat. Nah, jadi saya sudah mengenal beliau cukup lama. Saya kira memang pikirannya Pak Prabowo itu selalu untuk kejayaan Indonesia, kemajuan Indonesia, dan juga bagaimana rakyat itu bisa senang, rakyat itu bisa tersenyum. Gitu. Itu yang selalu dikutip ajarannya dari Pak Harto. Gitu. Jadi memang Pak Prabowo adalah mantunya Pak Harto, tapi beliau juga bisa bersikap memberikan masukan-masukan yang saya kira merupakan aspirasi rakyat juga gitu. Oke, artinya waktu itu sebagai menantu Pak Harto, justru malah dari diskusi tadi Pak Prabowo dalam pandangan Bang Fadli malah menunjukkan bahwa sudah cukup pro demokrasi ya waktu itu. Dengan banyak kalangan yang juga kritis. Ya. Udah lama itu saya tahu Pak Prabowo dekat dengan Gus Dur, dengan Cak Nur, dengan Cak Nun, MH Ainun Najib, dan juga kalangan tokoh-tokoh yang kritis. Tetap menjalin dengan Pak Amin Rais pada waktu itu juga yang merupakan orang yang juga kritis terhadap pemerintah. Saya kira itu yang kita perlukan gitu ya. Orang yang terbuka untuk menerima berbagai macam kritik dan lain-lain. Nah, dan Pak Prabowo itu orang yang mau melakukan engagement itu, ya, mau berdialog, membuka diri. Nah, saya kira itu penting. Dan dari situ saya melihat bahwa beliau itu ya seorang yang bisa menjadi pemimpin, dan kalau memimpin Indonesia menurut saya akan terbuka, akan lebih baik gitu ya. Karena memang Pak Prabowo ini boleh dibilang ya, karena suka membaca, pengetahuannya luas, bacaannya luas, diagnosanya terhadap berbagai keadaan juga luas, bisa komprehensif, sangat komprehensif kadang-kadang, gitu, dan detail. Ya, ini saya kira kita membutuhkan orang seperti itu, karena itu saya mendukung. Saya waktu itu yang menganjurkan pertama untuk membuat partai politik. Jadi, jadi setelah yang ada kisruh di Golkar itu waktu Pak Yusuf Kala itu. Sebenarnya setelah Munas kan, Pak Prabowo juga waktu itu hadir di Munas Golkar. Saya tahun itu menghadiri juga ya. Dan Pak Prabowo kemudian sempat menjadi penasehat ya. Lalu saya menyarankan agar kita membuat satu kendaraan politik sendiri, yaitu partai politik. Saya waktu itu menyampaikan kepada Pak Hashim, lalu Pak Prabowo. Ada sedikit debat lah. Apa perlu kita menambah lagi partai politik kira-kira gitu. Itu pertanyaan kritis dari Pak Prabowo. Ya. Oke. Jangan sampai ya kita hanya menambah masalah. Tapi waktu itu saya, Pak Hashim, dan kawan-kawan itu menyampaikan
ya kita perlu. Dan ini bagian dari wadah perjuangan kita untuk memperbaiki bangsa, memperbaiki negara, memperbaiki kebijakan-kebijakan. Jadi policy intervention kita akan jauh lebih efektif melalui partai politik. Ya tentu partai politik harus mempunyai platform, dan kita mempunyai manifesto perjuangan waktu itu. Kita susun manifesto perjuangan Gerindra dari awal, dan perjuangan partai kan tentu pasti ada pasang surut, ada juga boleh dibilang waktunya itu panjang dan pendek gitu, nggak bisa instan. Dan perjalanan sampai akhirnya sekarang nomor 3 ya, suara kemarin 2019 itu nomor 3 ya. Secara Gerindra. popular vote, secara total suara Gerindra kita nomor 2. Tapi di parlemen kita nomor 3. Nomor 3. Dan sekarang juga hampir di semua survei kita kan selalu di nomor 2. Ya, mudah-mudahan nanti meningkat pada pemilunya. Siap. Bang Fadli, ini 2024 nanti kan Pak Prabowo kemungkinan, ini kalau kita lihat sinyal-sinyal realitas politik sekarang, akan maju lagi. Kira-kira tapi nanti peran seorang Fadlizon ini akan di mana? Kayaknya kapan terakhir kali diskusi sama Pak Prabowo itu? Acara-acara di DPP saya juga nggak pernah lihat Bang Fadli ini sebenarnya kemana Bang Fadli? Saya hadir. Ya. Tapi kalau pas acara-acara yang hari-harian kan ya ganti-gantian lah. Iya. Saya puluhan tahun sama Pak Prabowo jadi jubir, masih tahun 90-an saya udah, padahal nggak pernah mendeklarasikan jubir, disebut jubir gitu ya, nggak pernah. Jadi saya kebetulan pas lagi banyak di luar, tapi kalau lagi di ini selalu saya ikut acara-acara partai, acara-acara dengan Pak Prabowo gitu ya. Kalau pas lagi di Jakarta dan lain-lain. Jadi ya kita kan berada di mana saja sesuai dengan tugas kita, itu yang paling penting. Dan di tugas dimanapun menurut saya itu bagian dari pengabdian gitu. Tapi masih sering intens berdiskusi juga dengan Pak Prabowo. Iya. Dia tidak lagi seintens dulu karena banyak. Pak Prabowo-nya kan sekarang bukan lagi orang yang waktunya leluasa sebagai Menhan. Beliau itu juga setengah mati. Lihat jadwalnya aja udah capek gitu ya. Lihat jadwalnya sudah capek. Sini, besok ada di sana. Jadi yang susah ditemui itu justru karena Pak Prabowo-nya sibuknya luar biasa. Tiba-tiba ada terbang ke luar negeri ke sini dan bisa cuma 1 hari, bisa kurang dari 24 jam. Jadi menurut saya justru itu bagus ya untuk beliau juga, karena ya saya termasuk yang tadi karena saya ikut menyarankan dan memang itu posisi yang paling pas bagi Pak Prabowo sebagai Menhan pada 2019 kemarin. Siap. Nah ini pertanyaan receh sebenarnya Bang Fadli. Tapi banyak yang kepo, Pak Prabowo itu galak apa enggak sebenarnya? Iya. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu pribadinya unik gitu ya. Kalau dibilang galak kesannya seperti itu. Tapi kalau dibilang lucu, kadang-kadang beliau tuh lebih lucu. Lebih lucu dari Anda atau Iya. Betul. Oh, jadi memang sering guyon tapi juga tegas gitu ya. Tegas ya. Saya kira menarik lah gitu, dan orangnya menurut saya sangat fair gitu ya. Kadang-kadang apa yang ada di pikirannya dinyatakan gitu. Dan menurut saya lebih bagus begitu. Jadi kalau misalnya ada tidak suka ya disampaikan tidak suka daripada ngomong suka padahal di belakangnya tidak suka. Oh, modelannya terbuka gitu dengan kader-kadernya. Lebih bagus begitu. Gitu. Tapi emang kadernya ada yang pernah gini Bang Fadli, misalnya Pak Prabowo kayaknya kurang gini Pak, saya agak kurang setuju dengan itu, ada dinamika di dalam itu tuh sering biasa ya. Semua orang saya kira begitu. Bayangkan kalau orang nggak bisa marah gimana, gitu ya. Ini kan juga bagian dari paket kita. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada. Iya. Jadi artinya diskusi terus membuka diri dengan para kader-kadernya itu memang karena kan ada yang pemimpin yang modelan mungkin juga tidak menerima
kritik, Iya. jarang berdiskusi. Nah, kalau Pak Prabowo itu Saya kira Pak tipikal Prabowo seperti apa? termasuk orang yang bisa menerima kritik Hmm. dan terbuka untuk disampaikan gitu, karena beliau sendiri kan pernah hidup di negara yang terbuka Ya. gitu ya. Artinya orang bisa mengkritik, menyampaikan, berekspresinya itu apa adanya gitu ya. Apa yang ada di dalam pikirannya. Itu juga saya kira sangat ya penting juga dalam membangun sebuah karakter gitu. Untuk menerima kritik atau untuk menyampaikan apa adanya. Siap. Nah, Bang Fadli, ini kan tidak bisa lepas juga bahwa yang selalu disampaikan, digodok dalam setiap jelang kontestasi Pilpres, yang paling ketara dulu 2014 adalah soal isu keterlibatan Pak Prabowo dalam peristiwa 98. Yang banyak beredar kan adalah pertanyaan terbesarnya adalah apakah Pak Prabowo ini memang memberikan perintah kepada tim Mawar waktu itu. Nah, tapi Bang Fadli sendiri kan sudah pernah menuliskan buku Huru-Hara, Politik Huru-Hara itu. Huru-Hara Mei 98. Nah, di situ walaupun saya mungkin belum membaca, tapi informasi dari teman-teman kan di situ juga ada beberapa fakta-fakta yang dibeberkan oleh Bang Fadli untuk mengcounter yang selama ini isu-isu yang beredar, yang katakanlah dari sudut pandang yang berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita mau meluruskan atau dari sudut pandang Bang Fadli sendiri di 98 itu sebenarnya seperti apa? Karena ini isunya nanti mungkin ada keyakinan publik bahwa jangan-jangan di 2024 akan ada juga yang menggodok lagi, diulang lagi terus. Seperti tape rusak. Jadi kalau soal itu saya kira udah terang dan jelas ya, bahwa Pak Prabowo jelas tidak terlibat dalam apa yang pernah dituduhkan oleh sejumlah ya mungkin oknum dan lain-lain gitu ya, terkait dengan Mei 98. Karena Mei 98 itu apa sih yang terjadi? Itu kan penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi secara damai. Kemudian dari penembakan itu 4 orang gugur. Lalu terjadi kemarahan orang-orang yang akhirnya menciptakan sebuah huru-hara, kerusuhan, pembakaran-pembakaran di mana-mana. Sampai tanggal 15 Mei pagi tahun 98. Dan ada satu krisis politik yang ujungnya Pak Harto mengundurkan diri pada Mei 98 itu. Jadi Pak Prabowo jelas tidak terlibat gitu ya. Pak Prabowo justru berusaha untuk membantu meredakan ketika itu. Bahwa ada isu bahwa penculikan aktivis dan lain sebagainya. Itu hal yang lain. Hal yang berbeda lagi. Itu di awal itu sebenarnya juga tidak ada istilah penculikan ketika itu, adalah penangkapan. Ketika ada beberapa orang yang dianggap itu sebagai aktivis, dia membuat bom di Tanah Tinggi, bomnya meledak, kemudian ada penangkapan, kemudian ada dari informasi yang di rumah susun Tanah Tinggi itu, kemudian orang-orang itu ditangkap, kira-kira begitu. Dan itu memang saya kira sudah diklarifikasi dan sudah berkali-kali. Jadi tidak ada, semuanya sudah ada proses pengadilan dan sebagainya, itu juga sudah selesai. Dan tidak menunjukkan keterlibatan Pak Prabowo waktu itu. Siap. Nah, ini melihat pertanyaan requestan ini Bang Fadli ini, ada apa lagi nih? Banyak sekali ini kayaknya nih. Oh, ini. Nah, kemarin ini kan sekarang juga Gerindra ini kan lagi menjajaki koalisi besar, Bang Fadli. Ini tapi Bang Fadli tahu kan Bang, Gerindra lagi menjajaki koalisi besar. Jajan kan ini banyak urusannya di luar negeri, belum diupdate ini ya kan. Nah, terus kemudian di pemilu 2000 Pak Prabowo pertama itu berarti 2000, yang sama Bu Mega itu 2009. Itu sempat ada isu juga lah mungkin ya soal batu tulis itu. Dan kemudian sekarang kayaknya Pak Jokowi kalau kita lihat sering banget menjadikan Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini jadi satu frame.
Nah, kalau melihat dari situasi di Batu Tulis itu kan, kalau nggak salah ya, Bang Fadli, bahwa nantinya di pemilu berikutnya harusnya di 2014 Bu Mega gantian mendukung Pak Prabowo. Saya menulis itu. Oh itu memang benar-benar ada berarti ya, memang Batu Tulis memang itu perjanjian ada. Nah, apakah masih relevan nanti di 2024? Ya saya kira itu peristiwanya kan sudah berbeda ya. Kan kita bukan di tahun 2009 dan 2014. Ya tapi kalau misalnya itu terjadi, ya kita kan nggak tahu. Ini semua masih merupakan sebuah proses. Yeah. Prosesnya ini masih belum jelas. Dan politik kita tuh seringkali dalam penentuan gitu tuh last minute, last hours, last days, last weeks gitu ya. Jadi bisa di hari-hari terakhir, di jam-jam terakhir, atau di menit-menit terakhir. Jadi kita lihat aja nanti prosesnya seperti apa, tarik-menariknya seperti apa, akan ada berapa pasang. Tapi kalau sekarang ini too early to tell gitu ya, terlalu awal kita menyampaikan. Tapi kalau Pak Prabowo itu bisa didukung oleh sebuah koalisi besar, ya saya kira sangat bagus, gitu. Dan saya kira ini bisa ya menjadi sebuah sebuah momentum bagi change and continuity, itu perubahan dan juga keberlanjutan. Jadi apa yang kalau misalnya Pak Prabowo terpilih, apa yang baik ya dilanjutkan, apa yang mungkin kurang baik ya dikoreksi. Gitu. Tapi melihat memang ada peluang potensi koalisi besar ini terbentuk, bahkan PDI mungkin bergabung di dalam ya, Bang Fadli. Ya itu semuanya masih cair sih, masih pasti semuanya sedang berhitung. Kan kepentingan itu kepentingan elektabilitas partai, elektabilitas kandidat dan lain-lain. Tapi dari survei-survei yang ada kan kalau kita lihat Pak Prabowo selalu berada di 3 teratas lah. 3 teratas, nah, di Premium League lah. Premium League, iya. Mungkin yang lain ada di divisi 1. mediocre ya kalau Pak Prabowo ini di atas top ini. Enggak mediocre. Semua yang ada di situ udah hebat-hebat, sudah selected. Gitu. Cuman kan masalahnya league-nya itulah. Gitu. Tapi Bang Fadli, kenapa Pak Prabowo ini tidak pernah lelah? Ini sudah 3 kali menjajal ya. Pertama Wapres dulu dengan Bu Mega, kemudian 2 kali 2014, 2019 dan 2024 masih. Karena Pak Prabowo itu ingin menghabiskan hidupnya itu untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat gitu. Yang saya lihat itu. Jadi ini adalah bagian dari perjuangan gitu. Dan saya kira semangat yang konsisten seperti ini sangat diperlukan oleh seorang politisi untuk bersikap tangguh gitu. Tidak pantang menyerah. Pantang menyerah gitu. Yeah. Kemudian mempunyai determinasi yang kuat gitu. Dan menurut saya itu adalah sebuah kualitas, itu sebuah ya banyak petarung-petarung di luar juga begitu. Kalah menang itu satu hal yang biasa. Abraham Lincoln berapa kali? Ya, dan juga ya tokoh-tokoh yang lain. Ada kadang kita terpilih, ada yang tidak gitu ya. Jarang sih yang selalu terpilih gitu ya. Tapi selalu ada saatnya dia di atas, ada saatnya di bawah, biasa. Dan saya mengikuti perjalanannya Pak Prabowo waktu dengan Bu Mega itu. Saya juga menjadi sekretaris tim kampanye nasional dengan PDI waktu itu, juga di Prabowo Hatta. Ya pertarungannya luar biasa. 2019 apalagi ya, lebih sengit dan luar biasa gitu. Jadi ya ini adalah bagian dari perjalanan kita sebagai bangsa, tapi juga bagian dari perjalanannya Pak Prabowo. Dan kita tidak pernah tahu ya, mungkin kalau kita percaya, kalau saya sangat percaya gitu, memang ini jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan untuk memberi ya seseorang itu kan, semua ini tidak ada yang
tidak di apa namanya, tidak ada tidak ada yang tidak ada campur tangannya. Ya. Itu yang namanya takdir, destiny gitu. Dan saya kira ini nanti di 2024 ditentukan apakah destiny-nya Pak Prabowo itu akan menjadi pemimpin Indonesia, menjadi presiden Republik Indonesia. Dan saya yakin peluang ini sangat terbuka. Ya, tinggal doa lah dan usaha yang keras. Tapi peluang itu sangat terbuka ya 2024. Iya, sangat terbuka. Ya, sekali lagi kita harus melihat bahwa ini tergantung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, umur yang berkah dan lain-lain. Nah, ada beberapa pendapat pengamat gitu, Bang Fadli, bahwa Pak Prabowo ini dianggap sebagai tokoh yang sudah senior, bersaing dengan kandidat yang lebih muda. Justru dianggap sudah tidak relevan, tidak laku gitu. Tanggapannya seperti apa atas itu? Melihat situasi. Ya, bagaimana dianggap seperti itu? Sementara di polling aja tertinggi, yang kemarin aja lebih tinggi gitu ya. Itu artinya rakyat menginginkan. Dan saya kira juga diperlukan wisdom. Ya, kebijakan. Pada orang-orang yang senior itu saya kira mereka karena mengalami lebih awal, punya pengalaman yang banyak, punya pembanding. Ya, saya kira wisdom itu penting. Gitu. Apalagi juga mengetahui apa yang harus dilakukan, what is to be done, gitu ya. Jadi itu sangat penting. Jadi saya melihat tentu yang muda-muda bukan berarti tidak punya wisdom, tetapi mereka kan mungkin dianggap dari sisi pengalaman atau dari sisi yang lain itu relatif lebih kurang. Maksudnya interaksi, ketemu tokoh dan lain-lain, mengalami sebuah zaman, sebuah peristiwa. Nah, Pak Prabowo ini mengalami. Nah, dan itu juga bisa menjadi sebuah nilai tambah. Kalau kita lihat orang seperti, bukan orang ya, kalau kita membandingkanlah dengan Amerika, lihat aja semua kandidatnya juga senior-senior. Biden kemarin lawan Trump, itu umurnya di 70-an akhir. Gitu. Malah Biden kalau naik lagi mungkin 80-an. Begitu juga dengan Trump. Artinya masih diterima dengan bukan berarti. Semua tergantung situasi dan kondisi. Dan setiap orang kan ada zamannya, katanya gitu ya. Dan setiap zaman ada orangnya. Gitu. Siap. Kita beralih ke kartu berikutnya, Bang Fadli. Masih 3 kartu terakhir. Waduh. Kecelakaan lagi, bapak saya meninggal. Jadi kita ditabrak, kami ditabrak. Saya dibonceng, bapak saya meninggal di tempat. Saya juga dipikir udah meninggal. Jadi setelah itu, bagi saya hidup saya ini udah bonus. Waktu kita demonstrasi SDSB dulu, tahun 93, kita diancam juga oleh rektor ketika itu. Mau diskors, gitu. Ada pepatah ya, waktu saya sekolah di Amerika itu, guru bahasa Inggris saya bilang gitu. Dia ngasih tahu ke saya, ya karena saya dekat sama guru SMP itu, Miss Johnson Hodge namanya. Dia mengutipkan ke saya tentang sebuah pepatah, I can sum up everything about life in 3 words. Gitu. Kita bisa meresume hidup kita ini dalam 3 kata aja. Life goes on. Hidup jalan terus. Gitu.